Lantas Kanjeng Nabi menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu bersujud. Allah pun berkata kepada Kanjeng Nabi ketika beliau sedang bersujud, "Wahai Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab, "Ya, ada apa wahai Tuhanku?" Allah berucap, "Apa yang engkau kehendaki dariku?" Kanjeng Nabi berkata, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah dan juga kerajaan yang agung. Engkau telah memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan menganugerahi Nabi Daud alaihissalam kerajaan yang agung. Meluluhkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, juga memberi kuasa Nabi Daud untuk menguasai gunung. Dan engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, dapat menguasai jin dan manusia, syaitan dan angin. Engkau juga telah menganugerahkan sebuah kerajaan yang tidak pernah diberikan setelah Nabi Sulaiman. Engkau juga mengajari Nabi Isa alaihissalam kitab Taurat dan Injil, juga memberikan kemampuan dapat menyembuhkan orang buta, bisu, atau belang kulitnya, dan dapat menghidupkan orang yang mati dengan seizinmu. Engkau telah menjaga sekaligus melindungi Nabi Isa alaihissalam serta ibunya dari godaan syaitan yang terkutuk, hingga tidak ada yang berani menggoda keduanya lagi." Lalu Allah berkata, "Sungguh telah kujadikan engkau Muhammad sebagai kekasihku." Dan Allah pun telah mengutus untuk seluruh umat manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang berkenan mengikutinya, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang durhaka. Dan Allah telah membuka serta melapangkan dada juga hati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengampuni seluruh dosanya, dan Allah telah mengangkat derajatnya hingga tidak akan disebut nama Allah kecuali bersamaan dengan nama Muhammad. Allah telah menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang terbagus dari seluruh umat yang ada dan dilahirkan untuk manusia, dan Allah telah menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang awal diciptakan dan yang terakhir dilahirkan. Dan telah kutetapkan kepada umatmu Muhammad tidak memiliki kewenangan dalam menasihati sesamanya, kecuali telah berucap dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Dan aku telah menjadikan umatmu Muhammad sebagai satu-satunya umat yang hatinya menjadi tempat menerima ilmu dan hikmah. Dan telah kujadikan engkau sebagai permulaan para nabi dalam setiap kejadian yang akhir dan seluruh para nabi. Dan telah kujadikan engkau sebagai orang yang pertama dihisab. Dan telah aku anugerahkan kepadamu surat Al-Fatihah. Dan telah kuberikan kepadamu beberapa akhir ayat surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy yang tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelum kamu. Dan engkau telah aku anugerahi telaga Kausar. Saya juga telah memberimu 8 keutamaan Islam, hijrah, kebenaran, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan sesungguhnya aku mulai hari ini telah memberi mandat kepada seisi langit dan bumi, telah kewajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan sholat 50 kali, maka kerjakanlah sholat tersebut. Dan dalam satu riwayat dijelaskan, Rasulullah Muhammad dianugerahi sholat 50 waktu, beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad, kecuali dosa musyrik yang menyekutukan Allah dari umat Muhammad dengan suatu hal yang bersifat merusak keimanan. Lantas, tersibaklah kabut yang menyilaukan yang berasal dari nur Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Jibril memegang erat-erat Kanjeng Nabi, lalu cepat-cepat mengundurkan diri. Setelah itu, Kanjeng Nabi mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Kemudian, Kanjeng Nabi mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, "Aku adalah sebagus-bagusnya teman bagimu." Nabi Musa bertanya, "Apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umatmu?" Kanjeng Nabi menjawab, "Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Nabi Musa berkata, "Berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan meminta keringanan untuk dirimu dan umatmu, sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya." Lalu Kanjeng Nabi menoleh ke arah Jibril meminta pertimbangan. Jibril pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda mempersilahkan.